Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu, in syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin, in lam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu ittiraran. Hikmah berikutnya daripada hikmah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Qala radhiyallahu an, berkata radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Al-Habib Abdullah Al-Haddad, in syi'ta, jika kamu berkeinginan, berkehendak, antakuna hurran, untuk kamu menjadi orang yang merdeka, fatruk kulla amrin, maka tinggalkanlah segala urusan. In lam tatruku ikhtiyaran, jika kamu tidak mau meninggalkannya ikhtiaran, atas kemauan sendiri, atas kehendak sendiri, kamu tidak meninggalkannya, itu urusan, taraktahu ittiraran, kamu akan meninggalkan itu urusan ittiraran, yaitu dengan secara terpaksa. Apa maksudnya ini? Kalau kamu itu pingin menjadi orang yang merdeka, merdeka dari apa? Merdeka daripada rikil asar, rikil nafs. Kamu ingin merdeka daripada perbudakan nafsu. Selalu mengajak kamu, selalu dia kamu dikasih keinginan-keinginan, atau supaya kamu, kalau kamu ingin berkehendak menjadi orang yang merdeka daripada asril aghyar, tawanan daripada makhluk. Jadi kalau kamu ingin merdeka, lo kan alhamdulillah Indonesia sudah merdeka. Bukan merdeka itu, merdeka daripada apa? Perbudakan nafsu, merdeka daripada tawanan makhluk. Fatruk, maka tinggalkan kulla amrin, segala urusan. Urusan apa ini maksud? Urusan dunia, urusan orang-orang yang senang dengan dunia, urusan kesenangan dunia. Maka kamu akan menjadi orang merdeka. Kamu gak akan terikat. Apa maksudnya ini? Manusia itu akan menjadi budak sesuatu kalau dia menggantungkan dirinya kepada itu sesuatu. Kalau dia selalu menggantungkan dirinya kepada satu hal, satu urusan, maka dia akan menjadi budaknya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dan dia akan selalu nuruti, selalu mengikuti daripada keinginan hawa nafsunya. Contoh aja gambarannya, gampangannya gini. Orang itu ketika menganggap kehidupannya dia itu bergantung daripada bosnya dia. Dia punya bos, dia punya juragan. Dia menganggap kehidupan saya ini tergantung daripada ini bos. Maka apa? Maka dia akan menjadi budaknya daripada itu manusia. Apapun daripada segala keinginannya pasti kamu akan turuti. Sehingga apa? Bos tadi itu, juragannya dia itu seakan-akan menjadi Tuhannya dia. Walaupun saatnya bosnya nyuruh dia meninggalkan salat, akan ditinggalkan. Kenapa? Kalau enggak, saya tidak bisa hidup. Kalau enggak, dia enggak akan ngasih saya. Kalau enggak, dia enggak akan gaji saya. Berarti apa? Kamu menggantungkan kehidupan kamu kepada manusia. Kamu akan menjadi tawanannya dia. Kamu akan menjadi selalu terikat dengan apa? Orang tadi itu. Bahkan bukan bos tadi itu memerintahkan kamu untuk meninggalkan sholat, tapi kamu sendiri akan lebih mengedepankan kepentingan daripada bos kamu, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat ditinggalkan gak apa-apa, yang penting jangan sampai bosnya marah. Jangan sampai orang yang selalu memberikan kepada dia tadi itu tidak senang dengan dia. Ini gambarannya ini. Kalau kamu terikat dengan sesuatu, maka kamu akan menjadi budaknya itu sesuatu. Contoh yang lain seandainya, yang kamu pikirkan selalu dunia.
Yang ada di pikiran kamu bagaimana aku dapat dunia. Bukan pikiran bagaimana mendapatkan ridha Allah, bukan bagaimana mementingkan daripada perintah Allah, tapi pikirannya hanya dunia. Berarti apa? Dia akan selalu semangat untuk urusan dunia. Terikat dia akan menjadi budaknya dunia. Banting tulang siang malam, kemudian apapun akan dilakukan, yang penting dapat dunia. Berarti dia akan menjadi budaknya dunia. Kita apa? Kalau kamu ingin menjadi merdeka, tinggalkan segala urusan. Tapi bukan urusan dengan Tuhannya. Oh, tinggalkan segala urusan, enggak usah sholat, enggak usah, bukan. Tinggalkan urusan daripada urusan dunia atau makhluk ataupun orang kesenangan daripada kehidupan dunia. Artinya apa? Yang kamu selalu pikirkan urusan Tuhan kamu bagaimana? Karena kita ini makhluk kan. Kita ini kan makhluk. Kita menjadi makhluk ini, apalagi menjadi orang yang beriman, kita meyakini bahwa kita ini seorang hamba, punya tugas. Tugas utama itu yang kita lakukan. Apa tugas utamanya? Lakukan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita terikat dengannya. Ini yang harus selalu kita pikirkan. Selain itu enggak usah dipikir. Ketika kamu menjadi orang yang taat kepada Allah, ketika kamu menjadi orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah, urusan yang lainnya itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan kita. Allah sudah menjamin rizki. Yang kita cari-cari tadi Allah sudah jamin. Apapun yang kita inginkan Allah sudah akan berikan. Itu semuanya tergantung daripada ketentuan dari Allah, takdir daripada Allah. Karena itu kalau kamu mengikat diri kamu terhadap sesuatu yang tidak perlu kamu ikat, tidak perlu kamu menggantungkan kepadanya itu sesuatu, maka kamu akan menjadi budaknya itu sesuatu. Karena itu apa? Ikat, ya, selalu gantungkan diri kamu kepada Tuhan kamu, maka kamu akan menjadi orang yang apa? Yang akan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah. Karena itu apa? Kalau ada orang sudah terikat dengan dunia, kita lihat coba. Kalau urusan itu nyotok, urusan dipikirnya duit, urusan dipikirnya yang penting dapat keuntungan, waduh, dia akan menjadi budak daripada dunia. Hadir majelis, jangan harap. Kalaupun dia hadir majelis, tapi kalau pikirannya dia dunia, ya buka toko pas ada orang beli ditinggal majelisnya. Ada keuntungan. Ketika dia sudah hayya 'alas shalah, biasanya salat berjamaah, tapi kalau pikirannya dunia, ditunda salatnya. Yang penting ini dunia. Kenapa? Karena dia akan menjadi budak daripada itu dunia. Karena itu jangan sampai kita mengikat diri kita terhadap sesuatu kecuali kepada Allah. Kalau enggak, kita akan menjadi budaknya itu sesuatu dan tawanan itu sesuatu. Karena itu dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, dia pernah mengatakan al-hurru man kharaja anid dunya qabla ayyakhruja minha. Orang yang merdeka dari apa? Dari nafsunya, dari perbudakan nafsunya, dari tawanan makhluk. Siapa sih orang merdeka itu? Orang yang merdeka itu orang yang keluar daripada dunia, keluar daripada urusan dunia. Urusan dunia yang sudah dijamin sama Allah itu, dia tidak terlalu mementingkan. Qabla ayyakhruja minha, sebelum dia keluar dari dunia, sebelum mati. Sebelum dia keluar dari dunia alias meninggal, dia sudah mengosongkan dirinya daripada dunia. Bukan berarti tidak kerja loh ya. Ya bukan berarti tidak mencari nafkah loh ya. Itu kewajiban, itu juga termasuk ibadah. Artinya dia tidak sampai mencari kelebihan daripada kehidupan dunia. Kebutuhan ada untuk keluarganya, untuk dirinya, kemudian sisanya dia sedekahkan, dia pikirkan untuk akhiratnya. Contoh gini, contoh gambaran yang maksud daripada perkataan Ibrahim bin Adham tadi. Dia kalau kepingin menjadi orang merdeka, dia mengosong keluar daripada dunia sebelum dia keluar daripada dunia. Keluar daripada urusan dunia sebelum dia keluar daripada dunia alias wafat, meninggal. Contoh gambarannya gini, kita makan. Makan kita kan kebutuhannya terbatas. Satu piring insya Allah pagi, satu piring siang, satu piring malam hari cukup ya. Anggap kita makan siang hari, sudah makan satu piring.
Kemudian setelah itu untuk kebutuhan apa? Makan malam harinya juga ada sudah. Makan kita. Setelah makan masih ada sisa nasinya. Keluarga kita sudah makan semua, masih ada sisa. Kalau sisa makanan ini kita makan kita tambah makan daripada apa? Daripada nggak habis, kita mau habiskan. Tidak mungkin kita mau menghabiskan satu wakul. Tidak mungkin kita akan menghabiskan satu tempat tadi itu. Oh, ini kan bisa nanti disimpan untuk besok. Loh, kalau nanti simpan sampai besok bisa basi. Kalau kamu makan akhirnya jadi apa? Penyakit. Terus apa? Udah ada orang yang belum makan. Saya kasihkan kepada orang yang belum makan. Ini man kharaja anid dunya qabla ayakhruja minha. Itu yang merdeka. Itu yang dikatakan apa? Orang yang merdeka. Kalau urusan dunia, saya punya kebutuhan untuk keluarga, untuk ini semuanya, masih ada lebih, sedekahkan. Walaupun tidak harus semuanya, soalnya kita masih belum bisa ya sampai derajat seperti itu. Selebihnya daripada kebutuhan sedekah semuanya, sih nggak iso. Paling tidak pikir juga urusan kamu, urusan akhirat kamu, sedekahkan. Ini orang yang merdeka, merdeka daripada perbudakan apa? Nafsu ya ataupun dunia. Kenapa? Supaya tidak terikat dengan dunia, tak keluarkan. Kalau saya ikat terus, saya simpen, saya tumpuk. Maka apa? Bukan kamu malikud dunia, tapi kamu mamlukud dunia. Bukan kamu pemilik dunia sekarang, tapi kamu dimiliki oleh dunia. Kenapa? Karena kamu harus menjaga ini uang kamu. Kamu harus taruh di tempat yang aman. Sehingga siapa yang menjaga dunia? Bukan dunia menjaga dia, kita yang menjaga dunia. Sehingga apa? Dunia tadi itu harus kita apa? Jaga. Kita taruh di tempat yang aman. Walhasil kita akhirnya apa? Menjadi budaknya itu dunia, bukan kita malikudun dunia. Akhirnya apa? Tidak jadi merdeka kita. Bukan kita yang dipikirkan oleh dunia, malah kita yang memikirkan dunia. Pikiran kita dunia. Bukan malik kita ini, malah kita mamluk, budaknya dunia. Karena itu, kalau ingin merdeka, jangan kita terikat dengan sesuatu, yaitu apa? Sesuatu daripada urusan dunia. Kalau kita bisa seperti ini ya, kita bisa jadi orang yang seperti ini. Artinya enggak terikat kecuali hanya hubungan dia dengan Allah. Merdeka ini orang. Kalau kita bisa menjadi seperti orang ini, maka dia akan pasti menjadi orang yang merdeka daripada perbudakan nafsu dan merdeka daripada apa? Daripada terikat dengan apa? Makhluk. Dan itu orang-orang seperti ini dikatakan apa? Orang seperti ini dikatakan aulia. Aulia itu kenapa dikatakan ahrar? Orang-orang para aulia itu kenapa dikatakan ahrar? Karena dia tidak ada pikiran kecuali bagaimana mencari ridho Tuhannya. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya baik. Bagaimana hubungan dia apa? Dengan Allah, semuanya tidak ada yang kewajiban yang ditinggalkan, semua daripada maksiat tidak ada yang dilakukan. Itu yang dia pikirkan selalu. Sehingga apa? Dia dikatakan ahrar. Ya ini orang yang merdeka sesungguhnya. Justru orang yang merdeka sesungguhnya ini. Kalau enggak, kita selalu terikat dengan sesuatu, ya kita dikatakan orang yang apa? Bukan orang yang merdeka, malah dikatakan apa? Rik, budak daripada nafsu, budak daripada apa? Daripada daripada makhluk, budak daripada apa? Makhluk. Nah, itu orang yang selalu khidmat kepada Allah. Sebetulnya ya, ini Nabi yang mengatakannya. Karena kalau kita terikat dengan makhluk, maka kita mau tidak mau jadi orang hina. Mau tidak mau kita akan jadi orang hina. Kenapa? Ya makhluk, sifatnya makhluk itu memperbudak. Tapi kalau kita menjadi budaknya Allah, wah kita akan jadi orang mulia. Kenapa? Dunia disuruh khidmat sama orang yang khidmat kepada Allah. Karena itu Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, "Ya dunia, wahai dunia, man khadamani fakhdumi." Hei dunia, siapa yang khidmat kepada aku, maka kamu khidmat ya kepada dia. Siapa yang menjadi pelayanku, siapa yang selalu taat kepada aku, maka jadilah kamu pelayannya. Tapi sebaliknya,
Wa man khadamaki, hei dunia, siapa yang khidmat kepada kamu, menjadi pelayanmu, fastakhdimi, maka jadikan dia pelayan kamu. Jadi kalau kita ini khidmat ya selalu dengan Tuhan kita, salatnya dijaga, qiyamul lailnya dijaga, salatnya dengan berjamaah, sedekah, kemudian apa? Dia taat kepada Allah, selalu khidmat kepada Allah. Dunia disuruh taat sama orang seperti gini. Karena itu apa? Orang-orang seperti itu, para aulia, para salihin, mereka tidak sibuk, mereka tidak banting tulang. Ya bukan mereka mengandalkan daripada pemberian orang, bukan. Mereka memang Allah jadikan dunia itu selalu akan khidmat kepada orang tersebut. Karena itu pernah ada satu orang, dia seorang orang yang soleh, wali. Dia sampai dikatakan magomnya magomul muluk, seperti raja, kaya raya. Biasanya kan identiknya kelihatan orang yang para aulia itu zuhud orangnya. Apa berarti orang yang kaya itu berarti tidak mungkin menjadi wali? Bukan. Ini justru dunianya yang selalu mengejar dia. Ketika dilihat oleh sebagian orang, kok seperti gini ya wali ya? Wah, segala sesuatunya ya, kalau sekarang saatnya contohnya mobilnya bagus, rumahnya megah, kemudian ya hartanya banyak. Masuk wali ini? Ya mungkin ada orang yang ingkar seperti itu. Akhirnya apa? Ketika dia hadir majelis, ngajar dia si orang soleh tadi. Ada orang yang ingkar tadi dalam hatinya nggak ngomong. Akhirnya setelah selesai, kamu bingung ya? Kenapa kok dunia ini kok kok banyak datang kepada kamu, katanya kamu seorang wali. Kamu kan mengingkari daripada apa yang aku dapatkan ini. Ketahuilah ini semuanya, kalaupun semuanya hilang sesaat daripada aku, tidak sedikit pun bergerak rambutku untuk aku bersedih karena kehilangan daripada dunia. Mereka dunia ini yang datang kepada aku. Akhirnya udah, setelah beberapa waktu ini di daerahnya dia terjadi paceklik, terjadi kemarau sehingga hasil panen semuanya gagal. Tapi kebun daripada orang soleh ini tetap. Sehingga apa? Kebunnya dia terjual dengan harga berlipat-lipat. Berlipat ganda. Orang yang mengejar dia untuk membeli daripada perkebunan dia itu dengan harga berlipat ganda. Akhirnya apa? Panggil itu orang. Nih, kamu saksikan. Walaupun seandainya aku tidak mengurusi, aku tidak memikirkan dunia. Pernah aku banting tulang? Enggak. Tapi dunia yang datang kepada aku. Dan itu memang apa? Memang ya seperti itu kalau kita yakin ya. Karena apa? Jaminan rezeki Allah itu sudah ada. Ya tinggal kita, hubungan kita dengan Allah baik, semuanya akan jadi mudah. Karena itu yang kita pikirkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Salat kita gimana? Loh, kamu minta rezekinya lancar tapi salatnya asal-asalan. Kamu minta rezeki lancar tapi maksiatnya rutin kamu. Ya bukan itu yang dikatakan apa? Kepingin kemudahan daripada rezeki. Justru hubungan kamu berbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah rezeki kamu akan juga apa? Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu apa? Khidmat kepada Allah semuanya akan dijadikan khidmat kepada Dia. Jadikan ya dia kamu menjadi pelayannya Allah Subhanahu Wa Taala, khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sebaliknya. Kalau kita menjadi pelayannya dunia, ya setiap saat kita hanya yang kita pikirkan adalah dunia. Kadang-kadang akhirnya apa? Sehingga kalau dia apa? Yang selalu dipikirkan dunia, dia akan apa? Dijadikan pelayannya dunia. Coba orang yang kehidupannya hanya dunia tok, akhirat tak pernah dia pikirkan. Akhirnya apa? Yang selalu dia pikirkan dunia, enggak pernah mikir salat, enggak pernah pikiran untuk ibadahnya dia hubungan dia dengan Allah. Kemudian selain itu, dia akan apa? Susah tidur malam karena dunia. Baru tidur telepon, ring, urusan dunia. Tas enak turu, telepon. Kadang-kadang tidak bisa tidur, harus dibantu dengan obat tidur. Kenapa? Ya ini. Akhirnya apa? Dijadikan pelayan oleh dunia. Dijadikan budaknya dunia dia. Kadang-kadang pagi-pagi sudah dia harus siap-siap. Wis tidurnya malamnya
dia nggak enak, kadang-kadang terlambat tidur, kemudian dia harus apa? Pagi-pagi harus berangkat. Kenapa? Karena urusan dunia. Kemudian apa? Dia sampai apa? Meninggalkan makan, dia kurang makan, dia kurang minum. Akhirnya urusannya dunia tok, badannya dia hancur karena sebab dunia. Dia jadikan pelayan dunia. Yang dia dapatkan ya seperti itu saja. Yang dia dapatkan tidak lebih daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW mengatakan apa? Man asbaha, barang siapa yang di pagi hari, wahammu dunia, yang dia pikirkan hanya keuntungan dunia, syattatallahu alaihi amrahu, maka Allah akan menjadikan segala urusannya dia ruwet. Di hari itu urusannya bukan gampang, malah apa? Akan menjadi semakin ruwet. Wa farraqa alaihi dhai'atahu, Allah akan mencerai-beraikan daripada apa? Rizkinya dia. Tambah sulit. Kemudian wa ja'ala fagrahu baina ainihi. Orang yang seperti ini pikiran bangun tidur, duduk salate, duduk wirite, bukan ibadahnya, bacaan Al-Qur'annya, yang dia pikirkan itu nanti keuntungan gimana? Ini uang gimana? Urusan dunia, itu pekerjaan gimana? Bukan hubungan dia dengan Allah, tapi urusan dunia. Maka Allah ja'ala fagrahu baina ainihi. Allah akan menjadikan kefakiran selalu di depan matanya dia. Seakan-akan kalau tidak bekerja ini bisa fakir. Seakan-akan dia kalau tidak usaha ini bisa apa? Menjadi orang yang membutuhkan nantinya. Padahal uang yang sudah dia miliki, kekayaan yang sudah dia miliki, harta yang sudah dia miliki cukup bahkan untuk anak turunannya. Tapi dia akan selalu Allah jadikan apa? Kefakiran ada di depan matanya dia. Kemudian walam ya'tihi minad dunya, tidak datang kepada dia daripada dunia illa ma kutiba lahu, kecuali yang sudah ditulis untuk dia, yang sudah ditetapkan untuk dia. Kamu banting tulang, banting apa aja, ya tetap rezeki kamu ya sesuai dengan daripada Allah yang Allah tentukan. Karena itu jangan sampai kita menjadi khaddamnya dunia, pembantunya dunia, tapi jadikan kamu khaddam, ya khidmat kepada Tuhan kamu Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya akan dipermudah. Bahkan dunia akan selalu mengejar kamu, bukan kamu mengejar daripada dunia. Ini yang harus kita selalu pikirkan. Nah, sebaliknya sebetulnya kita kan tadi dikatakan kalau kamu ingin menjadi orang yang merdeka, maka tinggalkan segala urusan yang mengikat kamu. Tinggalkan. Jangan sampai kamu terikat dengan sesuatu kecuali dengan Tuhan kamu. Segala urusan jangan kamu urusan jangan kamu menggantungkan kepada itu urusan. Kenapa? Kamu akan diperbudak dengan itu urusan. Selalu kamu pikirkan itu urusan sehingga kamu pikiran kamu itu tok. Kamu kadang-kadang mengenyampingkan daripada urusan kamu dengan Tuhan kamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya sebetulnya. Sebaliknya kamu juga jangan memperbudak makhluk Allah. Jangan sampai memperbudak manusia. Sebagaimana kamu tidak mau diperbudak. Mana ada manusia mau diperbudak? Kamu kan pasti ingin jadi orang merdeka. Artinya Pak, tidak diperbudak. Kamu juga jangan sampai memperbudak orang lain. Kenapa? Kalau kamu sampai memperbudak orang lain, maka di situ kamu akan timbul sifat sombongnya, akan timbul kesombongan daripada kamu. Kesombongan, dan akan menyebabkan orang akan mencari alasan-alasan supaya supaya tidak sampai diperbudak dengan kamu. Karena itu Nabi bersabda, iyyaka wa ma yu'tadaru minhu. Hati-hati bagi kamu daripada sesuatu yang kamu akhirnya orang lain mencari alasan supaya kamu tidak marah, supaya kamu tidak memperbudak dia, supaya kamu tidak membebani dia. Hati-hati kata Nabi SAW. Artinya apa? Mempersulit orang. Jangan sampai kamu mempersulit orang. Atau dalam sikap juga sama. Jangan orang lain dijadikan seperti budak. Kalau datang harus merangkak dari sana sampai sini. Kalau datang harus gini. Kalau datang harus dicium tangannya, cium kakinya seandainya. Walaupun kamu seorang guru, tak boleh. Kenapa? Karena yang boleh melakukan seperti itu semuanya hanya Allah. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah melihat ada orang dia mungkruk-mungkruk kepada orang lain sampai merangkak, kemudian salaman, dicium tangannya.
Akhirnya kata Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan, menegur itu orang. Sayyidina Umar ini enggak bisa kelihatan hal yang tidak wajar. Hal yang salah langsung ditegur. Sayyidina Umar ini pemimpin yang bukan hanya berada di satu tempat, di kantornya, kemudian menunggu orang lain untuk apa? Untuk memberitahu kepada dia. Enggak, keliling. Sayyidina Umar kemana-mana, ke pasar, yo ke masjid, ya kemana-mana sudah. Karena itu apa yang tidak beres langsung dibereskan. Itu Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar itu selalu membawa ukazah. Ukazah itu satu tongkat kecil. Di situ ada bekas daripada pakaian Nabi, ada bekas rambutnya Nabi, ditaruh di situ. Ini Sayyidina Umar mengambil keberkahan daripada Nabi. Dan subhanallah, itu ukazah itu tidak dipukulkan kepada orang kecuali akan jadi baik. Hebat ini ya. Dipukulkan sama orang yang tidak beres jadi beres. Nah, kalau ada sekarang pukuli semuanya ya, saat Tegalarum dipukuli semuanya ini ya. Ini perlu ini ya. Nah ini Sayyidina Umar ini ketika melihat ada orang seperti itu, berdiri. Akhirnya orang tadi ditegur. Limadza ista'badtahu wa qad khuliqa hurra? Kenapa kamu menjadikan dia seperti budak kamu? Padahal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dalam keadaan merdeka. Artinya bukan gini caranya. Kadang-kadang sekarang punya alasan supaya dia hormat dengan gurunya, supaya dia beradab dengan gurunya. Ya dia harus beradab dulu, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kamu menjadikan seorang manusia menjadi budak kamu, itu kamu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak memiliki akhlak yang baik. Kenapa manusia dijadikan budak? Ya dia dulu yang harus beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya, hal-hal seperti ini juga harus kita hindari. Jangan sampai kita menjadikan manusia menjadi seperti budak kita. Tadi dikatakan apabila kita ingin menjadi orang yang merdeka, maka tinggalkan segala sesuatu, jangan mau diikat dengan segala urusan kecuali urusan dengan Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu seandainya kalau kamu tidak dekat dengan orang ini, maka kamu enggak akan dapat bagian. Maka kamu enggak akan dapat bantuan. Enggak perlu. Kalau di situ ada pelanggaran kepada Allah, enggak popo, enggak dikei. Allah yang akan ngasih. Kalau kamu enggak mendekat kepada dia, maka kamu enggak akan dapat pemberian daripada dia. Enggak apa-apa kalau memang itu bertentangan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak terikat dengan makhluk. Hubungan dia hanya kepada Allah. Itu semuanya akan datang dengan sendirinya. Yang kita inginkan akan datang, bukan dikasih oleh manusia. Manusia ini juga Razzaq, talibur rizq. Manusia ini adalah pencari rezeki semuanya. Yang memberi rezeki siapa? War-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Kayak itu, kalau kamu seandainya kamu selalu terikat dengan Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala, maka justru ini yang akan memudahkan segala urusan kamu dalam urusan dunia. Kemudian dikatakan di sini in lam tatruku ikhtiaran. Kalau kamu tidak meninggalkan itu urusan secara kehendak sendiri. Kan tadi katakan jangan kamu mengikat diri kamu dengan sesuatu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang merdeka. Tapi tetap kalau kamu tidak mau meninggalkan ikhtiaran, tetap kamu mengikat diri kamu. Kamu akan meninggalkan itu urusan secara ittirar. Urusan dunia tok yang dia pikirkan. Akhirat enggak. Terikat dia dengan dunia tadi itu. Terikat dengan itu dunia. Kalau kamu tidak mau meninggalkan ini, artinya apa? Kamu tetap urusan dunia, hubungan kamu dengan Allah jelek, rusak. Maka kamu akan tinggalkan dunia ini ittiraron. Ittiraron itu dengan apa? Baik bil maut, dengan kematian, atau harta kamu akan habis, kamu akan ditinggalkan oleh dunia. Karena itu jangan sampai kamu ketika bingung dengan urusan dunia kamu, ternyata dunia akan meninggalkan kamu, atau kamu yang akan meninggalkan dunia. Sehingga itu dunia dimiliki orang lain, ahli waris kamu. Sehingga dunia tadi kamu, hisabnya tetap kamu yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi atur waktu kita, jangan sampai semua urusan hanya bukan untuk Allah tapi untuk yang lainnya. Bagi ada waktu sholat, ada waktu puasa, ada waktu untuk sedekah,
ada waktu untuk hubungan dia dengan Allah, malam hari qiyamul lail, bagus. Urusan dunianya tetap dia bekerja, tetap dia mencari nafkah, tetap dia berusaha untuk menghidupi daripada keluarga, tapi semuanya itu tidak meninggalkan daripada hubungan dia dengan Allah. Kan itu Nabi apa? Nabi pernah Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kamu hidup semau kamu, tapi ketahuilah kamu akan mati loh. Hidup semau kamu mau hidup seperti apa? Kamu hidup seperti apa? Terserah. Tapi ketahuilah, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Artinya apa? Kamu mau hidup dalam keadaan kaya, ya kamu akan mati. Kekayaan kamu akan dinikmati orang. Kamu hidup dalam kesombongan, ya terserah. Tapi ketahuilah kamu akan mati loh. Ini Nabi ya diomongi sama malaikat Jibril. Wa ahbib man syi'ta. Cintai, senangi siapapun yang kamu mau senangi. Fa innaka mufariquh, karena kamu akan berpisah dengan itu sesuatu, dengan siapapun yang kamu cintai. Kamu cinta dunia, kamu akan berpisah dengan dunia. Kamu cinta manusia, cinta istri kamu, cinta anak kamu juga akan berpisah loh dengan dia. Siapapun yang kamu cintai, kamu akan berpisah dengannya. Siap-siap oh. Karena itu jangan sampai kecintaan kamu ini merugikan kamu. Cintanya terhadap dunia, cintanya terhadap istrinya, cintanya terhadap anaknya, cintanya terhadap makhluk, sehingga cintanya tadi itu merugikan dia. Kenapa? Gara-gara cinta tadi hubungan dia dengan Allah jelek. Sehingga saking cintanya sampai tidak sholat, saking cintanya sampai dia berani yang haram, saking cintanya dia berani riba, saking cintanya dia sampai nuruti kemauan daripada istri dan anaknya walaupun maksiat. Fa innaka mufariquh, kamu akan berpisah dengan dia. Kalaupun kamu tidak berpisah dengan dia, dia yang akan berpisah dengan kamu. Kenapa? Kamu akan ditinggal. Tidak mungkin orang kita meninggal dibiarkan jenazah kita di rumahnya. Kita mau tidak mau diusir dari rumah kita sendiri. Fa innaka mufariquh, kamu akan berpisah loh. Karena itu jangan kamu pikirkan hanya urusan yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Pikirkan itu urusan kamu dengan Tuhan kamu Allah SWT. Kemudian yang terakhir apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Kamu beramal semau kamu. Kamu melakukan apa di dunia semau kamu, tapi ketahuilah fa innaka madziyun bih, maka sesungguhnya kamu akan dibalas daripada apapun amal perbuatan kamu di dunia. Kamu berbuat baik, ada balasannya, pahala yang sudah disediakan. Kamu berbuat baik, kamu akan disiapkan surga oleh Allah SWT, kenikmatan yang tiada taranya. Tapi sebaliknya, kalau kamu berani berbuat jelek kepada Allah, kamu bermaksiat kepada Allah, ono balasane kabeh. Ada semua balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini selalu kita pikir enak urip hati. Enak hidup kita ini, yang kita prioritaskan, yang kita dahulukan urusan kita dengan Tuhan kita Allah SWT. Selebihnya urusan yang lainnya akan ikut dengan mudah. Tetap itu tanggung jawab kita laksanakan. Tapi semuanya itu akan Allah berikan kemudahan tanpa harus kita meninggalkan kewajiban, tanpa harus kita meninggalkan daripada perintah Allah, tanpa kita harus melakukan maksiat kepada Allah. Sehingga hidup kita terarah urip di dunia nikmat. Kenapa? Hubungan dia dengan Allah dan hubungan dengan manusia baik. Dunia dia dapatkan dengan kemudahan, enak nikmatnya. Hidupnya enak di dunia. Kemudian di akhirat dia jadi orang yang selamat, nikmat kan. Karena itu ini kita selalu pikirkan supaya kita menjadi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah selalu memberikan kepada kita segala harapan kita. Amin ya rabbal alamin.